Shalom. Ya, Shalom. jumpa lagi bersama dengan kami. Semangat pagi semuanya. Semangat Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan hari ini adalah hari yang Tuhan sudah ciptakan buat kita. Marilah kita memilih untuk bersuka, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ditemani oleh istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Right, kami tentunya percaya bahwa kondisi Anda baik-baik saja karena Tuhan kita Tuhan yang tetap berdaulat dalam kondisi apapun juga. Teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan yang secara tidak kebetulan baik melalui Facebook Anugerah Ministries ataupun juga YouTube Anugerah Ministries ataupun juga melalui Light Channel di First Media. Kita percaya bahwa episode ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda. Topiknya apa, Dep? Topiknya hari ini adalah membangun karir di tengah pandemik. Yes, ditemani oleh seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita para teman-teman pemirsa Good News Program, yaitu Eloy Zaluku. Beliau ini adalah seorang sahabat yang luar biasa banget. Seorang motivator yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Karena dia menyebut dirinya yaitu theosentris. Motivator, yaitu seorang motivator yang berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki pada kehidupan orang-orang yang dia bantu. Puji nama Tuhan. Dan tentunya apabila Anda belum subscribe pada YouTube channel Anugerah Ministries, yuk support kami supaya pada waktu setiap kali ada episode baru atau video-video baru yang diupload, Anda tentunya akan mendapatkan notif yang pertama kali. Pencet loncengnya dan subscribe sekarang juga. Ya, Alright. dan kenapa kita harus angkat topik ini hari ini? Karena di tengah-tengah pandemik ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang dipecat gitu ya atau dirumahkan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar lebih banyak lagi hari ini bagaimana sih kita tuh bisa membangun karir kita meskipun di tengah-tengah situasi pandemik seperti sekarang ini. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Setiap orang pasti ingin mencetak kesuksesan di dalam hidup. Tapi kondisi saat ini membuat orang tuh berpikir, boro-boro sukses, bisa bertahan di tengah ekonomi sulit aja udah syukur. Menurut data hingga bulan Agustus ini, imbas dari corona ada 3,5 juta pekerja mesti kena PHK. Belum lagi dengan orang-orang yang dirumahkan. Terus apa dong yang mesti kita lakukan? Sementara sekedar berpikir positif aja nggak jadi solusi. Karena kebutuhan hidup yang tetap berjalan meski di tengah pandemi. Good News Program kembali menghadirkan Eloy Zaluku. Karena harusnya Eloy sudah mati di gubuk tahun 77 atau mati overdosis di Melbourne tahun 97. Tapi kalau Eloy tidak jadi mati, kagumilah Tuhan yang sudah menolong anak ini dan masih menolongnya sampai detik ini. And that's what we call theocentric motivation. Theosentris motivator, sales training expert, founder dan managing director dari Capstone, serta penulis buku-buku inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan belajar strategi untuk tetap sukses di tengah pandemik. Kira-kira kiat apa ya nanti akan dibagikan oleh Eloy Zaluku? Nah, saksikan pemaparan selengkapnya ya, hanya di Good News Program. Yang tahu prosesnya, tetapi ternyata mereka juga belum tentu mengerjakannya. Why? Karena ada hubungannya dengan identitas. Anda masih bersama kami dalam Good News Program hari ini. Tema kita adalah membangun karir di tengah pandemik. Nah, seperti yang kami janjikan, kita akan menampilkan narasumber kita hari ini yaitu theocentric motivator Eloy Zaluku. Halo, mantap. Brother Eloy. Puji Tuhan. Halo, Luar biasa. thank you untuk Selalu undangannya. semangat. Haleluya, puji Tuhan. Tadi di video klip tuh katanya kalau Tuhan masih menjaga Eloy. Kalau tahun 97 itu belum mati, berarti Tuhan masih punya acara. Maksudnya gimana bro? Kita recap dulu nih. Yes, thank you. Jadikan saya
lahir di Pulau Nias tahun 77. Wow, Lahirnya- Yahowu. Ya kamu. Yes, thank you Yahowu. Jadi di Gubuk ditinggal ayah ketika masih usia 9 bulan karena papa meninggal. Wow. Jadi masih hidup saja itu sudah puji Tuhan, syukur ya. Wow. Kemudian saya dapat kesempatan ke Jakarta karena dibantu oleh orang yang sangat baik hati, orang bule yang menyekolahkan sekitar 100 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Wow. Saya salah satunya. Kemudian dikirimkan belajar di Melbourne tahun 96 sampai tahun 2001. Tapi tahun 97 ternyata saya salah jalan di Melbourne. Nah, tapi ya itu tidak mati overdosis ya juga puji Tuhan Wow. bisa ada waktu untuk terus berkarya sampai hari ini. Itulah background dari theocentric motivation sebenarnya, oleh karena saya memahami saya bisa seperti hari ini bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan hebat dan Tuhan baik. Seperti itu. Wow. Oh, puji Tuhan. Setiap kali saya mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kamu itu selalu dalam hati itu, wow, I'm amazed gitu loh ya. Melihat bagaimana, maaf nih ya, seonggok kehidupan yang dulunya seperti sampah, kemudian di tangan Tuhan Yesus, itu kemudian seperti di recycle gitu loh ya. Menjadi seseorang yang baru dengan identitas dan juga destinasi yang Tuhan inginkan. Bukankah demikian bro? Exactly. Wow. Ya, terima kasih. Semuanya Puji Tuhan. kemuliaan untuk Tuhan. Betul. Mau bertanya kepada Bro Eloy nih ya, hari ini tema kita kan membangun karir di tengah pandemik. Nah, kita tahu bahwa pandemik COVID-19 ini banyak sekali dampak dan rentetannya. Banyak orang tuh udah kena PHK, dirumahkan, nggak dipanggil lagi ke tempat kerjanya ya, sampai buru-buru harus berdemo di jalan. Nah, ini bagaimana Bro Eloy, apa yang sedang Anda lihat? Jadi setiap kali ada perubahan, ada tantangan seperti pandemi COVID-19 ini ya pasti ini menjadi peluang buat kita untuk menguji, untuk melihat sebenarnya ya bagaimana kita meresponinya. Kan semuanya itu segala sesuatu kan yang terjadi itu netral. Tapi makna yang kita berikan pada kejadian itulah yang menentukan respon kita. Saya ulang sekali lagi bahwa kejadian apapun itu sifatnya netral. COVID-19 itu netral. Apakah itu membawa kita pada keterpurukan atau menjadi loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tergantung dari makna yang kita berikan pada kejadian COVID-19 itu. Wow. Sebab kita selalu melihat ada orang-orang di tengah keterpurukan apapun, di tengah-tengah kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, ada orang-orang yang kemudian putus asa, orang-orang yang bisa menyalahkan Tuhan dan akhirnya menyerah. Ada juga kan orang-orang yang justru kalau kita membaca perjalanan hidup kesuksesan mereka 30 tahun ke depan, mereka akan merujuk pada COVID-19 dan mengatakan dulu COVID-19 itu menjadikan saya manusia yang lebih baik. Nah, semua tentu tergantung dari makna apa yang kita berikan pada kejadian COVID-19 ini. Saya kira begitu. Mantap. Nah, sebagai seorang motivator, Anda kalau dulu nih ya pre-COVID sangat bergantung sekali dengan, saya yakin sudah ada kontrak mungkin ya, dengan manajemen yang rapi sampai sepanjang 2020 atau 2021. Udah ada kontrak-kontrak yang masuk nih. Ada efek kejutnya nggak bagi Anda seorang motivator nih di awal pada waktu COVID? Sangat. Itu kan saya ingat sekali 14 Maret itu saya training di Medan. Dan itu udah berurutan tuh, kita udah sign. Nah, masuk minggu berikutnya itu beberapa klien sudah menghold beberapa project. Dan akhirnya minggu berikutnya lagi ya benar-benar di cancel sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Biasanya yang kagetnya itu apa? Saya ingin tahu nih. Ini mungkin teman-teman yang supaya pada waktu mereka melihat mereka benar-benar bisa belajar nih. Kalau dalam bisnis Anda, apakah Anda dibayar dulu di depan pada waktu sign kontrak atau pada waktu berkala as you perform gitu? Oh, kalau di pekerjaan seperti kita itu biasanya 50% dibayar di awal. Alright.
Ya, Alright. umumnya begitu. Jadi pada 50%. waktu nggak bisa perform pasti ini ada pemotongan-pemotongan lah, kurang lebih seperti itu. Betul, ya sangat. Dan yang paling menarik kan ketika kita sudah punya, awalnya kan kita mau investasi ini, investasi itu dengan berpikir oke, dari pola 15 tahun terakhir pendapatan saya sekian kan begitu. Sehingga saya berani untuk invest ini, berani untuk melakukan ini. Dan itu kan ada pengeluaran rutin setiap bulan kan. Betul. Nah, sementara di bulan April semuanya ya pasti kosong dah. Bulan Mei, nah kita mulai beradaptasi dengan perubahan. Hingga bulan Mei saya sudah mulai webinar, saya sudah mulai mengajar melalui virtual seperti ini. Juni, Juli, dan puji Tuhan sampai hari ini dalam 2 minggu terakhir aja hampir tidak ada hari yang tidak training. Hari ini saya full. Keren. Right. Jadi besok saya full, Sabtu full, Senin saya dengan Bang Panin, Selasa dengan Honda di Karawang, Rabu dengan Honda di Karawang, dan hari Kamis libur dan seterusnya. Saya kira ya udahlah kita kerjakan yang terbaik saja, saya kira begitu. Ya. Alright. Nah, itu kan luar biasa ya. Ada orang-orang di mana ketika menghadapi krisis justru bisa merubah krisis itu menjadi sebuah kesempatan. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Nah, mungkin bisa diajarkan oleh Bro Eloy ini ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan kesempatan di tengah-tengah krisis yang ada? Oke. Yang pertama saya bicara kata kuncinya adalah identitas. Jadi kalau saya bisa share satu slide dulu. Silakan. Maka yang saya mau sampaikan itu adalah slide-nya yang ini nih. Apakah terlihat? Yes. Ya. Jadi di lingkaran luar itu ada tulisannya hasil. Di tengah-tengah ada proses. Tapi yang paling kecil itu identitas. Seringkali kita di tengah-tengah pandemi, ya kan memang merasakan hasilnya, waduh ini menurun. Tapi kan kita maunya, katakanlah orang sales, mau capai target. Kalau kita seorang pengusaha, ya kita berpikir jangankan untung dah, yang penting bisa bertahan dulu, of course. Tapi untuk sampai pada level hasil, kan ada proses yang mesti dijalankan. Yang menarik adalah saya bertemu dengan teman-teman yang tahu prosesnya, tetapi ternyata mereka juga belum tentu mengerjakannya. Why? Karena ada hubungannya dengan identitas. Pertanyaannya, apa itu identitas? Identitas itu adalah bagaimana saya melihat diri. Who am I? Siapa aku ini menurut saya ini loh. Kalau saya merasa saya seorang yang ya memang dari dulunya itu ya selalu gagal. Waduh Pak, itu kalau terjadi tantangan COVID-19 habis. Kenapa? Karena ini saya kasih ilustrasi yang sederhana. Nanti pemirsa setelah acara ini cari jeruk. Cari jeruk, lalu jeruk itu dipotong dibelah 2. Kemudian lalu diperes. Waktu jeruk ini diperes, coba ditebak apa yang akan keluar. Apakah air kelapa? Bukan. Yang keluar adalah air jeruk, rasa jeruk, bukan rasa mangga. Nah pemirsa tahu kenapa itu terjadi. Dengarkan baik-baik. Kalau ini saja bisa dipahami oleh pemirsa, I guarantee you. Dengan pertolongan Tuhan, your life will never be the same. Wow. Hidup akan pernah sama lagi. Dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Karena yang ada di dalam jeruk adalah air jeruk. Waktu dia diperes, ditekan, ya keluar ya air jeruk. Nggak mungkin air kelapa. Ya, betul, betul, mantap. Nah, seseorang kalau di dalamnya adalah complaining, gitu loh. Di dalamnya itu memang dari dulu sudah terbiasa apa-apa tuh nyalahin orang, nyalahin institusi, nyalahin pemerintah, nyalahin tetangga. Waduh Pak, jangankan ada COVID-19, orang-orang itu nggak ada COVID-19 juga emang akan berhasil sih hidupnya. Iya. Kenapa? Karena COVID-19 itu gini loh, tantangan dan perubahan tidak pernah membentuk karakter seseorang itu menjadi lebih baik. Enggak kok. Enggak, tantangan itu hanya menguji karakter kita yang sebenarnya. Jadi difficulties do not make us, they reveals us, they shows the real of us, our real character.
Jadi COVID-19 janganlah dilihat itu sebagai sesuatu yang pasti membuat kita menjadi orang yang mati esok hari. Come on. Iya. Orang yang tidak percaya Tuhan aja bisa yakin kok, we can face this. Yes. Kita bisa melewati Amin. ini. Ya. Apalagi kita orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang adalah Tuhan mau mengosongkan diri menjadi begitu kecil di dalam rahim seorang Bunda Maria. Untukmu dan untukku. Rela mati di atas kayu salib. Masa kita yang percaya pada Tuhan yang sedemikian hebat, kita mau menyerah? Come on. Yes, betul. Berarti yang perlu diperbaiki itu bukan hasil yang di luar, tetapi terutama adalah diri kita, identitas yang di dalam ini, karakter itu harus diperbaiki gitu. Betul sekali, Pastor Debbie. Jadi identitas itu ada di dalam. Ya. Kalau kita identitasnya adalah aku ini disayang Tuhan. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kalau Tuhan menyayangi aku yakin sekali Tuhan mencintai aku apa adanya diriku ini. Di tengah-tengah COVID-19, Tuhan tetap mencintai aku. Namun bukan berarti Tuhan membiarkan saya di dalam kondisi terpuruk terus-menerus. Yes. Di dalam keberdosaan terus-menerus. Tuhan membawa saya semakin hari, semakin baik sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu identity. Haleluya. Nah bro, saya mau tanya juga nih. Ini kita anggap nih bahwa maksudnya krisis ini kan bisa rupa dalam apapun juga lah ya. Ada dua pertanyaan nih, satu dulu saya mau tanya. Kalau misalnya Anda bertemu dengan seorang petinju nih, yang lagi boxing nih, lagi match gitu. Dan dia misalnya badan kalah gede, dan dia kena jab berkali-kali, kena uppercut. Dan dia udah jatuh satu kali, kalau tinju kan 3 kali jatuh lu KO, udah gak bisa apa-apa lagi. Nah, what do you say pada waktu Anda tahu bahwa identitas kamu adalah macan nih di dalam kamu nih. Tuhan Yesus tinggal dalam kamu, tidak tahukah kamu bait Allah. So how do you make sure bahwa petinju itu gak akan cuman terima pukulan dan jatuh. Sedangkan waktu bertinju dalam satu ring, satu ronde cuma 3 menit. So what do you do and what do you say? Thank you Pastor. Jadi sebenarnya begini. Saya ini kan 15 tahun terakhir mengajar motivasi di marketplace. Yes. Dengan iman agama yang berbeda-beda. Jadi theocentric motivation itu yang pertama adalah identitas di dalam Tuhan. Nah, untuk itu dan kita mesti mengenal Tuhan dulu kan. Know your God. Kan begitu. Kenali Tuhanmu dan kenali dirimu. Kalau Rumi mengatakan kenali dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu. Tapi saya pikir kalau kitab suci ya kenali Tuhanmu, engkau mengenal dirimu, dan semakin engkau mengenal dirimu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Sehingga ya memang sih kalau kita nggak mengenal karakter Tuhan, ya kita sulit untuk bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tadi saya senang sekali ketika Pastor Daniel di awal mengatakan mengenai kedaulatan Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa orang anak-anak Tuhan yang tahu arti kedaulatan Tuhan itu? Bahwa beliau tidak akan mungkin meninggalkanku, sudah kan? Amen. Dan kalau kita bicara kehidupan Yusuf misalnya, mana pernah sih orang berpikir dia bisa menjadi orang yang sangat terkenal di istana Mesir. Tapi itulah cara Tuhan untuk mengantar ke sana kan. Jadi maksud saya beginilah. Yang ada di dalam itu pertanyaannya datangnya dari mana? Biasanya saya menjelaskannya dengan saya share slide sederhana seperti ini. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman kita ya. Jadi kalau saya share ini, kalau saya munculkan ini, maka itu ada prosesnya kan. Informasi dan referensi itu membentuk mindset keyakinan kita. Identity itu ada di keyakinan. Identity itu ada di mindset. Nah, kalau sudah terbentuk mindset keyakinannya, maka muncullah sikap atau respon. Yang tadi saya bilang, ketika diperas oleh keadaan, ya Tuhan mau mengajar aku apa lagi, ya kan ya. Nah, sikap itu menentukan tindakan. Jadi, kalau informasi yang masuknya baik, nggak ada orang yang malas-malasan, nggak ada orang yang menyerah di tengah COVID-19, at least dia berusaha bangun pagi dan cari kesempatan, cari peluang. Kalau orang-orang sudah terbiasa tindakannya positif, kebiasaannya positif, ya nanti kita bilang, nasibnya bagus ya. Ya gimana ya, hasil itu ada prosesnya. Kebiasaan dibangun dari tindakan
tindakan didapatkan dari sikap respon didapatkan dari mindset, dari keyakinan. Mindset keyakinan itu dibentuk dari apa? Informasi dan referensi. Pertanyaannya, para pemirsa sekalian, informasi yang masuk ke dalam pikiran kita sejak kita masih kecil, informasi apa? Apakah informasi yang mengatakan God loves you, Tuhan mencintaimu, tapi engkau juga harus berjuang memberikan yang terbaik. Karena bagi yang tidak bekerja tidak boleh makan. Nah, pertemuan antara Tuhan yang beranugerah dan manusia yang bekerja dengan semampu-mampunya, that's what we call theocentric motivation. Informasi referensi menentukan apa yang menjadi mindset. Mindset itu apa? Kalau dipertahankan lama, itu menjadi sebuah belief system, keyakinan. Nah, keyakinan ini menentukan sikap kita dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk COVID-19. Waktu diperes oleh COVID-19, apakah kita menyerah dan menyalahkan atau kita mengatakan, Tuhanku hidup, I can do this, bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhanku hebat. Nah, itu kalau sudah sikap seperti demikian keluar, maka tindakan pasti akan mengikuti dong. Jadi kalau orang bilang begini, kamu kok malas banget sih? Ayo dong, berbuat dong. Sebetulnya kemalasan itu bukan bawaan lahir. Tidak ada anak kecil yang malas. Anak kecil itu semua waktu kecil dia pasti aktif. Kalau dia tidak aktif pasti sakit. Iya, betul. Jadi kemalasan itu adalah habit. Itu dibiasakan dari mana? Dari mindset. Dari sikap negatif. Sikap negatif dapat dari mana? Dari pikiran negatif. Pikiran negatif datang dari mana? Dari referensi informasi negatif, termasuk lingkungannya. Nah, kalau tindakan yang baik diulang-ulang, lama-lama jadi biasa. Makanya ginilah. Semua uang yang ada di dunia dibagi rata kepada semua orang. Oke? Semua kekayaan yang ada di dunia dibagi rata. Guess what? Apa yang terjadi setelah 3 tahun? Setelah 3 tahun, balik lagi ke orang yang sama jumlahnya. Wow. Iya, balik asal pasti. Yang miskin lagi, yang kaya akan tetap lebih kaya gitu ya. Iya, karena miskin atau kaya itu kan ada polanya. Betul, Tuhan yang memberikan rezeki. Amin, betul. Tapi juga ada polanya. Kalau kita dapat 1 triliun, tapi kita tidak tahu bagaimana mengelola keuangan. Ini kita baca di berbagai sumber kan. Orang yang menang lotre setelah 3 tahun miskin lagi kok. Bahkan lebih miskin daripada sebelumnya. Bisa jadi. Iya. Jadi gini, saya ambil kesimpulan dulu nih. Saya ambil kesimpulan dari pertanyaan saya tadi tentang petinju tadi nih. Ini walaupun tidak dijawab secara langsung straight to the point, I think I get you. Bahwa ternyata pada waktu lu lagi tersungkur di kanvas, it's really up to you whether you want to get up or not. Betul nggak? Jadi sebenarnya pada waktu kamu lagi fight ada di atas ring tinju, seorang motivator terbaik pun nggak akan bisa berbuat banyak kalau referensi-referensi pada waktu kamu latihan, pada waktu kamu persiapan ternyata kamu sepelekan. Betul nggak? Is that so? Nah, jadi pada waktu Bapak Ibu sekalian mungkin hari ini saldo rekening bankmu mungkin masih 100 juta, mungkin masih 1 miliar, mungkin masih 10 juta. Dan you think you are still alright gitu loh ya. Jadi sebelum krisis sampai ruang gawat darurat itu ada di depan pintu Anda, make sure hari-hari ini Anda tetap mengisi hidupmu dengan hal-hal yang positif. Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan komunitas yang benar, dengan kemudian tentunya jangan lupa menyaksikan Good News Program, jangan lupa subscribe di YouTube channel Anugerah Ministry, sehingga setiap kali hal-hal yang positif datang, ini akan memperlengkapi Anda, supaya pada waktu Anda terpukul dan hampir KO oleh kondisimu, pada waktu itulah Roh Kudus ini akan mengingatkan Anda lagi. Get up man, get on, get up. Roh Kudus adalah dalam diri kamu Bapak Ibu sekalian. Jangan menyerah. Dan kita akan nanti tentunya kembali bersama dengan Good News Program. Jangan kemana-mana, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda tentunya dapat hubungi kami. Dan kami percaya orang benar itu pasti dibela oleh Tuhan. Stay tune. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung
pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.